Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian dari pemrograman Visual Basic. Khusus untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu struktur kontrol, yaitu if then. Jadi ada beberapa struktur kontrol. Nah, untuk video kali ini saya khusus membahas if then. Ya, langsung saja mungkin ya. Sekedar pendahuluan tentang if then. Jadi if then itu salah satu dari struktur kontrol di mana pada beberapa kasus dalam pembuatan program terkadang kita ingin melakukan atau membuat sebuah pernyataan dengan kondisi tertentu. Jadi gunanya if then itu seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah pernyataan khusus dengan suatu kondisi tertentu, maka salah satu alternatif yang bisa kita pakai adalah menggunakan if then. Ya, jadi ada beberapa, tapi untuk pertemuan kali ini cukup untuk if then saja barangkali. Ya, jadi ada yang harus kita pahami dulu sebelum masuk ke if then, yaitu ada istilah kondisi dengan statement. Jadi ada kondisi dan ada statement. Jadi ini juga yang harus pertama kita pahami. Apa itu kondisi? Jadi kondisi itu adalah pengkategorian terhadap suatu variabel yang sebelumnya telah didefinisikan. Jadi ya, sebelum kita mendefinisikan sebuah variabel, tentu pasti kita harus sebelum kita mengkategorikan sebuah variabel, tentunya variabel itu harus didefinisikan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah ada kondisi yang dibuat, maka muncullah sebuah statement. Nah, statement ini digunakan untuk melakukan aksi setelah melakukan pengujian terhadap suatu kondisi. Jadi pernyataan atau statement dalam hal ini akan dilaksanakan ketika kondisi benar atau bernilai benar. Jadi ketika tidak bernilai benar, maka ada lagi yang lain yang akan muncul. Ya, itu ya tentang pengertian kondisi dengan statement. Kemudian lanjut cara penulisan if then. Jadi secara umum cara penulisan if then itu ada 3. Sebenarnya ini untuk mendefinisikan secara sederhana dulu itu ada 3. Tetapi nanti ketika kita sudah tahu if then itu seperti apa, sebenarnya ini sudah tidak diperlukan lagi. Pertama, ada namanya if then dengan kondisi tunggal. Jadi program yang dibuat itu kita menggunakan if then tapi kondisinya tunggal. Nanti model bahasanya beda. Kemudian ada juga kasus kedua, yaitu if then dengan 2 kondisi. Nah, ini juga beda dengan yang di atas, ada penambahan sedikit. Nah, ada yang ketiga, ada if then dengan kondisi jamak. Ya, sebenarnya yang paling sering dipakai itu adalah if then dengan kondisi jamak. Antara if then dengan kondisi jamak dengan if then dengan 2 kondisi itu sebenarnya sama, cuman di sini saya bedakan dulu menjadi 3 supaya lebih mudah dipahami. Kemudian itu untuk kondisi ya. Untuk statement, nah itu tergantung kebutuhan. Jadi tidak ada cara penulisan khusus untuk statement tunggal maupun jamak. Jadi antara tunggal atau maupun jamak, apakah nanti program yang dibuat memiliki 2 statement atau hanya memiliki 1 statement, itu tidak ada penulisan secara khusus apakah dia tunggal atau jamak.
jadi tidak masalah kalau statement. Yang ada perbedaan itu penulisan kondisi saja. Jadi antara satu kondisi, dua kondisi, dengan lebih dari dua kondisi itu beda-beda penulisannya ya. Nanti dicontohkan lebih jelas lagi kalau sudah dilihat contohnya. Oke, jadi itu ya, tadi ada 3 ya, mungkin bisa di hafal-hafal ya. Kemudian ya lanjut, kita mulai ke yang pertama, yaitu if then dengan kondisi tunggal. Jadi if then dengan kondisi tunggal ini yaitu menghadirkan kondisi satu kondisi saja. Yang mana yang dimaksud dengan satu kondisi ya, seperti contoh yang ditampilkan, inilah satu kondisi. Nilai lebih besar dari atau sama dengan 60, hanya satu saja. Jadi jika if nilainya lebih besar dari atau sama dengan 60, then maka akan muncul keterangan lulus. Jadi di sini dari contoh if then dengan kondisi tunggal ini ada 2 variabel yang didefinisikan ya. Yang pertama adalah definisi nilai, variabel nilai, dan ada variabel dengan nama keterangan. Jadi nilai, variabel nilai, dan variabel keterangan. Jika variabel nilai kita input nilai dengan lebih besar dari atau sama dengan 0, nanti di variabel keterangan akan muncul kata lulus. Ini satu kondisi tunggal, hanya ini saja. Atau bisa juga dibuat seperti ini kalau mau lebih enak dilihat, bisa juga seperti ini. Kalau saya sendiri sih lebih cenderung yang di bawah, menggunakan yang ini. Jadi jika nilai lebih besar dari 60, then maka keterangan lulus. Jadi jika nilai variabel nilainya itu lebih besar dari 60, maka di variabel keterangan akan muncul kata lulus. Jadi secara definisi seperti itu. Ini kondisi tunggal. Kemudian, ini kondisi tunggal ya, jadi satu saja. Bagaimana ketika kondisinya 2 misalnya? Ini kan tadi besar dari atau sama dengan 60 contoh ya. Jadi sebenarnya contohnya belum bisa terpenuhi semua nilai. Bagaimana misalnya ketika nilainya 50? Nah, ini kan yang dibuatkan program hanya lebih besar dari atau sama dengan 60. Contoh misalnya ketika saya input 59, maka tidak akan terjadi apa-apa karena tidak diprogram. Nah, makanya itulah yang dibuat dalam if then dengan 2 kondisi contohnya. Nah, sebagai pendahuluan dulu untuk if then dengan 2 kondisi, itu bisa didefinisikan sebagai berikut. Jadi struktur jenis ini mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja kali ini digunakan 2 kondisi. Jika kondisi pertama bernilai salah, maka secara otomatis kondisi kedua bernilai benar dan akan menjalankan perintah kondisi kedua. Begitupun sebaliknya, contoh tadi kondisi pertamanya kita buat lebih besar dari atau sama dengan 60. Jika saya input misalnya 50, maka kan kondisi pertama tidak terpenuhi ya, karena lebih besar dari atau sama dengan 60. Maka otomatis kondisi pertama dia bernilai salah, maka otomatis dia akan memenuhi kondisi yang kedua. Kurang lebih seperti itu kalau dia if then dengan 2 kondisi. Jadi hanya ada 2 kondisi. Ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka otomatis akan terpenuhi di kondisi yang kedua. Sebagai contoh adalah yang ini. Nah, tadi kan yang if then dengan 1 kondisi cuma ini saja kan. If nilai lebih besar dari atau sama dengan 60, then. Nah, untuk 2 kondisi kita tambahkan else. Ya. Jadi ada 2 pasangan if then dengan else. Nah, ini yang kondisi pertama dan yang kondisi kedua ini adalah else. Ya.
Jadi kondisi keduanya itu dalam bentuk else. Tidak usah kita definisikan, misalnya if nilai lebih besar dari atau sama dengan 60, maka ini yang akan terjadi. Maka kondisi kedua, misalnya Anda mau definisikan if nilai kecil dari 60 then. Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu, kenapa tidak dibuat seperti itu? Nah, itu tidak akan terbaca dalam program if then, karena pasangan if then setelah if then ketika dia dua kondisi, yang boleh muncul adalah if then dengan else. Jadi hanya satu if then dan satu else. Nah, ini juga berarti bahwa ketika ini tidak terpenuhi, maka akan muncul ini. Maka yang terpenuhi adalah ini. Jadi misalnya saya input nilainya, variabel nilai itu 50. Nah, di kondisi pertama kan dia tidak terpenuhi, maka otomatis dia langsung ke sini. Jadi langsung keterangan tidak lulus dan ucapan jangan bersedih. Jadi di sini contohnya juga ada dua statement keterangan dan statement ucapan. Jadi menggunakan dua variabel keterangan dan variabel ucapan. Jadi total untuk contoh di sini ada 3 variabel nilai, keterangan, dan ucapan. Nah, ini yang dua kondisi ya. Jadi pasangannya setelah if then else. Jadi kalau ingat baik-baik, ketika dia dua kondisi, maka cukup gunakan if then dengan else. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan if then dua kali. Hanya satu saja if then dan satu else. Ya. Itu aturan yang digunakan untuk if then. Nah, itu untuk dua kondisi. Akan lebih jelas lagi if then dua kondisi ketika Anda melihat if then yang kondisi jamak. If then kondisi jamak. Jadi Visual Basic akan menguji pertama kali pada kondisi pertama. Jika bernilai salah, maka akan terus diuji ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan suatu kondisi yang bernilai benar. Jadi yang maksud dari kondisi jamak itu adalah banyak kondisi. Jadi bisa tadi kan sudah ditentukan dua kondisi. Jadi yang masuk di sini dalam artian kondisi jamak itu yang lebih besar dari dua kondisi. Jadi 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi, dan seterusnya itu semua masuk if then kondisi jamak. Jadi aturannya itu adalah akan dibaca dari kondisi pertama ke kondisi yang seterusnya. Contoh misalnya tadi nilai Anda buat jika misalnya lebih besar dari 85 maka akan mendapatkan nilai A. Itu kondisi pertama dan statementnya. Kemudian jika lebih besar dari 75 maka akan dapat nilai B plus misalnya. Jika lebih besar dari atau sama dengan 65 maka dia dapat 70 maka dia akan dapat nilai B, dan seterusnya. Itu yang dimaksud ya. Jadi aturan tambahan yang perlu diingat ketika if then kondisi jamak, ketika dia berhubungan dengan angka, maka kondisi yang pertama itu harus lebih besar daripada yang di bawah. Jadi jangan dibalik, yang kecil dulu ke yang lebih besar. Jadi yang lebih besar ke yang lebih kecil. Contohnya ini, ya, ini sudah jamak ya. Kenapa dikatakan jamak? Karena ada beberapa kondisi. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Kondisi pertama, if nilai lebih besar dari atau sama dengan 85 dan keterangan lulus sangat memuaskan. Else if nilai lebih besar dari atau sama dengan 70 dan keterangan lulus memuaskan. Else if nilai lebih besar dari atau sama dengan 60 dan keterangan lulus cukup memuaskan. Else keterangan tidak lulus, silahkan mengulang. Jadi ini lebih jelas di aturan kondisi jamak. Jadi yang harus dipahami bersama adalah dalam struktur kontrol if then itu hanya muncul satu kali. Yang pertama saja if then.
else juga hanya muncul satu kali, dia di terakhir ya. If then hanya muncul satu kali di pertama, kondisi pertama, dan else hanya muncul satu kali dan dia di kondisi paling terakhir. Dan yang boleh banyak itu adalah else if. Nah, contoh di sini else if itu ada dua kondisi. Jadi antara if then dengan else itu diisi dengan else if. Contoh di sini ada 4 kondisi. Kondisi pertama kita isi dengan if then, kondisi keempat kita isi dengan else, maka 2, 3 diisi dengan else if. Jadi kalau misalnya 3 kondisi, maka pasti else if-nya hanya 1, if then 1, else if 1, dan else 1. Tapi jika misalnya kondisinya ada 5, maka if then 1, else-nya juga 1, else if-nya 3. Jadi 1, 3, 1. Jadi total 5 kondisi. Kalau 6 berarti 1, 4, 1. 1 else if then, 4 else if, dan 1 else. Jadi intinya hanya boleh ada 1 if then, hanya boleh ada 1 else, yang boleh banyak itu else if ya. Sama juga tadi yang dengan kondisi, hanya boleh ada 1 if then, mana tadi kondisi ini ya, hanya boleh ada 1 if then dan hanya boleh ada 1 else. Kenapa else if tidak ada? Karena yang wajib ada itu ketika ada urutannya, itu yang wajib ada if then dulu. Ketika masih ada kondisi maka else lagi yang ditambahkan. Nah, ketika masih ada kondisi, ternyata ada 3 kondisi, maka barulah ada disisipkan else if. Jadi yang wajib pertama itu if then, kemudian yang wajib kedua itu harus ada else. Nah, ketika if then dan else-nya sudah ada dan masih ada kondisi yang harus disisipkan, maka disitulah tempatnya else if. Jadi yang boleh banyak itu adalah else if. Cukup else-nya 1 dan if then-nya 1. Ya, saya rasa itu penjelasan tentang struktur kontrol dari if then. Mungkin kita lanjut ke prakteknya di Visual Basic supaya bisa lebih dipahami. Kita buat contohnya yang seperti ini saja ya, nilai dulu. Oke, seperti biasa kita buka. Saya rasa kalau yang seperti ini sudah terbiasa. Kita buat dulu label sederhana saja kayaknya. Perhitungan nilai nilai perkuliahan. Maaf. Ya. Nilai perkuliahan, kemudian tambah lagi. Oke,
2 saja dulu cukup variabelnya. Untuk menggerakkan ini bisa pakai tekan kontrol dan arah. Kita buat text box dulu, double klik supaya lebih cepat dan bagus tampilannya. Double klik lagi. Ini untuk keterangan mungkin bisa lebih panjang. Ya, tombol. Ini mungkin mungkin saja. Yang penting ditahu itu teks 1 yang mana teks 1, yang mana teks 2. Oke, sudah. Untuk analisis, klik. Jadi pertama kan ada 2 variabel ya. Anggap ini A sama ini B. Jadi kita buat dim A as double dim B as double, kemudian A itu adalah variabel karena kita mau menginput di sini text 1 dot text. Cukup. Yang B tidak usah karena tidak menginput, hanya nanti output saja di situ. Oke, kemudian langsung if A lebih besar dari atau sama dengan 80 berapa tadi? 85 ya, 85, then B sama dengan lulus sangat memuaskan. Kemudian ditambahkan B itu di mana? Di teks 2 ya. Teks 2 teks 2 dot teks sama dengan B. Lanjut lagi. Nah, setelah else if A lebih besar dari 70, then B sama dengan lulus memuaskan. Lagi teks 2 dot teks sama dengan B. Gitu lagi. Else if A lebih besar dari atau sama dengan 60,
dan B sama dengan lulus cukup. Nah, terakhir else, tidak perlu buat lagi keterangan kondisinya, langsung saja. Oh maaf, ini dulu B teks 2 dot teks sama dengan B sama dengan tidak lulus. Terus silahkan mengulang teks 2 teks sama dengan B, dan terakhir and if, ditutup dengan and if. Jadi di sini ada and if dan and sub. Sudah cukup. Ini exit, cukup dengan kata end saja dulu. Coba kita jalankan. Ya, masukkan 60. Oh, ada salah. Oh, ini teks 1. Oke. Kita ulang lagi. 60. Masih ada. Oke, ada kesalahan. Saya dicek dulu. Oh ya, ini salah. Jadi cukup ini saja ya. Tidak usah langsung B. Ini bisa di copy kalau mau. Tapi sebenarnya tidak saya sarankan untuk sering mengcopy, karena kadang tidak bagus. Ya, saja. Hilang aja. Ini juga teks 2 dot teks ini juga sama, teks 2 dot teks. Oke, kita coba. Contoh misalnya 60, maka ya dapat lulus cukup memuaskan. Kalau dapat 90, analisis oke, lulus sangat memuaskan. Oke, sudah berjalan dengan baik. Saya rasa cukup ya. Nah, jadi ini contoh penulisan if then, struktur kontrol if then ya, silahkan dikembangkan. Ini ada latihan sedikit, boleh dibuat. Contoh ini adalah akar real persamaan kuadrat dengan bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi nanti yang diinput nilai a nya berapa, nilai b berapa, nilai c berapa, dan ketika diklik analisis muncul nilai determinan, nilai akar pertama, dan nilai akar kedua. Tentunya sebelum kalian membuat ini harus tahu dulu mengubah ekspresi aritmatika.
ya. Contoh ini kan bentuknya ketika dimasukkan dalam bahasa pemrograman, maka ekspresinya menjadi seperti ini. Karena di dalam bahasa pemrograman tidak ada pangkat 2 yang seperti biasa yang kita tahu, tapi kita pakai istilah topi gitu. Jadi ya, untuk menyelesaikan latihan ini tentu harus tahu dulu bagaimana bentuk ekspresi aritmatika dari rumus determinan, bagaimana bentuk ekspresi untuk rumus X1, bagaimana bentuk ekspresi dari rumus akar kedua atau X2. Kalau tidak tahu bentuk ekspresinya, maka tentu tidak bisa diselesaikan juga. Jadi harus tahu itu juga. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini videonya. Lain kali kita bahas lagi struktur kontrol yang lainnya, contoh misalnya select cache dan lain sebagainya. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.